Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Hanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan yang belum silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana memilih betina kenari agar ketika kita beli langsung bisa produk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, jadi video ini saya tujukan agar teman-teman itu ketika memulai ternak kenari itu bisa memilih betina mana yang benar-benar betina baik. Nah, jadi betina benar-benar kita beli, kita pilih sampai tempat produksi, nah itu bisa produk dengan lancar. Nah, itu tujuannya video ini saya buat. Karena begini, tidak sedikit juga teman-teman itu ketika beli betina nanti malah sampai rumah yang tadi awalnya pengen langsung bisa produk, nah justru malah gagal atau terhambat proses lama sehingga yang awalnya pengen ternak sudah menyerah terlebih dahulu. Nah, jadi banyak kendala ketika betina itu dinyatakan betina lancar produk ataupun betina macet ya. Banyak kendala dan banyak faktor. Jadi sebetulnya semua betina itu bisa produk, cuman waktunya atau timing ketika dia benar-benar birahi, ketika benar-benar birahi dan bisa ngisi itu susah-susah gampang teman-teman. Jadi kadang satu faktor menghambat proses selanjutnya ya. Kayak misalkan betina ngelemak ataupun betina bulunya belum rapi, belum siap, kondisi metabolisme nggak lancar. Nah, jadi kita ulas di sini. Ada empat betina saya ya. Saya jadikan contoh. Empat ini permasalahannya beda-beda. Yang pertama udah siap, udah benar-benar siap. Yang kedua posisi ngelemak. Nah, lemak itu di perutnya ada kuning tipis ya. Kemudian ada yang bulu belum komplit atau pasca mabung belum benar-benar kembali ke kondisi awal. Dan satu lagi ada yang betina pada perut itu warnanya kuning pekat, bukan berlemak ya. Kalau berlemak kan masih kuning bening ya. Ini kuning terlalu pekat, padat teman-teman. Nah, itu juga mirip-mirip kayak berlemak, tapi sebetulnya itu bukan berlemak, itu kondisi kenari yang benar-benar udah harus dikondisikan. Maksudnya dia perlu kita rawat intensif ya, sehingga dia bisa kembali ke kondisi normal. Nah, teman-teman ketika memilih kenari itu agar mendapatkan betina yang benar-benar betina bagus atau produk siap produk. Nah, itu teman-teman perhatikan kondisi dada dan perut. Itu udah wajib, kondisi dada dan perut itu wajib kita perhatikan. Ketika dadanya udah bersih, perutnya merah, nah itu berarti betina udah siap. Kemudian hindari ketika memilih betina itu kondisinya eh, botak. Botak itu maksudnya area leher ataupun kepala itu udah nggak lengkap bulunya. Itu bisa jadi karena kondisi betina terlalu sering produksi. Nah, jadi nggak sedikit juga penjual yang ketika menjual kenarinya itu gini, ini lancar produk ya, kenari betina lancar produk cuman agak botak. Nah, itu permasalahannya karena udah terlalu sering dipacu produksi teman-teman. Jadi sebaiknya hindari memilih kenari dengan kondisi botak. Nah, kemudian bulu kusam. Nah, bulu kusam itu juga perlu teman-teman hindari karena perawatan pada awalnya di tempat yang dia semula itu kurang tepat, kurang bagus ataupun kenari sudah menua. Jadi
kondisi kenari ini sudah terlalu sering produksi, jadi dia bulunya pun rusak teman-teman. Kemudian hindari area perut yang berlemak. Berlemak itu area perut itu warnanya kuning, kuning seperti kalau kita pegang dia agak ini, agak lembek-lembek teman-teman. Nah itu kuning lembek itu berlemak. Nah itu sebaiknya hindari kalau teman-teman pengen mendapatkan betina yang langsung bisa produk. Nah kemudian hindari juga pada kenari kondisinya kuning tapi kuningnya bukan berlemak, kuningnya lebih kuning oranye pekat. Nah itu juga hindari karena itu pengkondisiannya memakan waktu. Lebih baik memilih kenari yang berlemak daripada kenari yang area perut oranye pekat. Nah itu kondisinya mengondisikannya lebih lama. Jadi nanti daripada teman-teman kehabisan waktu atau keburu pengen kenari cepat produk, nah sebaiknya hindari pemilihan warna itu. Nah, ini saya ambil yang kenari siap produk teman-teman. Nah, ini kondisi bersih, siap produk tanpa lemak teman-teman. Nah, ini yang saya maksud kondisi pasca mabung teman-teman. Nah, ini kondisi yang kenari menguning kuning pekat. Kemudian ini kondisi yang kenari berlemak. Nah, itu tadi 4 kondisi burung betina yang saya jadikan contoh agar teman-teman tuh bisa lebih selektif dalam memilih betina. Jadi jangan tergiur dengan harga murah ataupun dengan hal-hal lain seperti postur ataupun dulu kalau hanya bagus loh, dulu anaknya historinya betulnya 3-4, nah gitu jangan terfokus pada itu, tapi teman-teman fokus pada kondisi kenari. Kalau urusan nanti lolohannya bagus, kita nanti bisa coba di tempat kita karena kondisi kenari meloloh di tempat lain dan tempat kita tuh berbeda. Beda tempat, beda rezeki. Jadi sebaiknya utamakan memilih, perhatikan kondisi. Nah, kemudian setelah itu kalau untuk warna itu warna relatif. Misalkan hijau pun enggak terus-terus anaknya nanti hijau, tetap kita bisa mainkan sendiri dengan penjodohan warnanya dengan pejantan warna apa itu nanti juga bisa menentukan hasil dari anakannya. Jadi nggak usah fokus pada warna, tapi tetap fokus pada kondisi badan. Kalau untuk postur tetap berpengaruh, teman-teman juga bisa pilih berdasarkan postur sesuai selera karena selera teman-teman dengan saya tentu berbeda ya. Mungkin ada yang lebih suka ke kenari besar ataupun lebih suka ke kenari postur, nah, itu relatif. Nah, jadi info saya ini hanya sebatas bagaimana memilih betina yang benar-benar pas atau benar-benar siap produk. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan saya tentang memilih materi kenari yang benar-benar siap produk ya. Kalau masih ada pertanyaan ataupun pendapat lain tentang pemilihan materi ini, nah, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti saya balas di komen ataupun saya balas di video-video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam ternak.